Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tema yang ada dalam kajian etika, yaitu hak dan kewajiban. Bagaimana hak dan kewajiban ini suatu yang melekat pada diri kita sebagai manusia. Dan tentu juga kita perlu melihat bagaimana kita memenuhi kewajiban kita dan mendapatkan hak kita, tentu juga berdasarkan nilai-nilai etis. Itu juga kewajiban yang kita tidak lakukan sehingga kita melanggar nilai-nilai etis. Nah, karena itu kita perlu melihat bagaimana sesungguhnya hak dan kewajiban dalam perspektif etika. Hak adalah suatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, dan sesuatu yang dimiliki atau diterima oleh manusia karena sebab-sebab tertentu. Dari segi pengertian kita bisa memahami bahwa hak itu sesuatu yang melekat pada kita sesungguhnya dan dimiliki oleh kita sebagai manusia sejak kita lahir. Kita sudah punya paling tidak satu hak, yaitu hak untuk hidup. Sehingga kita memang seharusnya menerima hak itu. Hak yang dimiliki oleh setiap orang pada hakikatnya juga sesuatu yang mendapat perlindungan terhadap kepemilikan hak itu. Artinya ketika kita memiliki hak yang seharusnya kita dapatkan, harus ada proteksi di situ. Jangan sampai kita memiliki hak namun tidak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang kita miliki tersebut. Dan karena ia merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap eksistensi manusia, ya, sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebagai pribadi kita memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum dan dilindungi oleh semua. Dan sebagai makhluk sosial kita juga memiliki hak untuk hidup bermasyarakat, di mana hak kita dalam bentuk sosial tersebut juga mendapat perlindungan. Misalnya dalam bernegara, ya, kita hidup di negara yang mengakui agama yang kita anut, melindungi tentunya agama yang kita anut, sehingga dimanapun kita berada kita tidak dipersulit menjalankan agama kita, keyakinan kita. Karena itu bentuk dari perlindungan terhadap hak kita dalam memiliki atau menganut agama. Nah, orang yang mempunyai hak tentu saja ia bisa menuntut, bukan saja mengharapkan dan menganjurkan. Jadi kalau hak kita diambil oleh orang atau belum kita dapatkan hak kita, kita boleh menuntut. Karena itu hak kita dan melekat pada diri kita. Bila hak kita tidak diberikan, kita protes itu tidak apa-apa, karena itu hak kita. Dan kita boleh menuntut hak kita. Ya. Bahwa orang lain tentu memiliki kewajiban untuk memenuhi dan menghormati hak yang seharusnya kita dapatkan. Lalu apa saja macam-macam hak itu? Ya, paling tidak ada 4 ya, macam-macam hak. Hak hidup, hak asasi, atau hak kodrat, ya, kemudian hak mendapatkan kebebasan, dan hak kehormatan diri. Hak hidup, kita semua punya hak untuk hidup. Ya. Jangankan kita mendapatkan hak itu setelah kita lahir, anak yang masih dalam bentuk janin dalam kandungan ibunya, dia sudah punya hak untuk dilindungi. Karena apa? Hak hidupnya nanti. Ya. Maka kita tidak boleh menghabisi nyawa orang tanpa hak. Kita tidak boleh meniadakan orang atau menghilangkan eksistensi orang untuk hidup, ya, apalagi dilakukan dengan cara yang berlawanan dengan hukum. Lain halnya misalnya hukum mati dan segala macam karena pelanggaran berat yang dilakukan. Ya, walaupun tidak semua juga di negara dunia ini yang membolehkan hukuman mati misalnya. Ya.
Jadi hak hidup itu adalah hak yang melekat pada diri kita dan kita harus melindungi, menjaga, dan menghormati hak itu. Hak asasi atau hak kodrat? Hak kodrat itu yang memang melekat dalam kehidupan kita. Sudah menjadi sesuatu yang mendasar dari kehidupan kita. Ya. Eksistensi kita sebagai manusia melekat pada diri kita. Dan nilai-nilai kemanusiaan kita tidak seorang pun boleh menghancurkannya atau menghilangkannya. Karena itu kodratnya manusia. Ya. Memiliki hak asasi, hak mendasar. Ya. Karenanya hak asasi kita berpendapat, berbicara, ya, itu termasuk itu dalam hidup kita juga termasuk itu kodrat kita. Ya. Begitu juga dengan yang ketiga, hak kebebasan. Kebebasan apa? Bebas untuk hidup kita di dunia ini. Tidak ada orang yang boleh melenyapkan kita, nyawa kita. Kecuali atas dasar hukum. Bebas kita berbicara, mendapatkan kebebasan dalam menyampaikan pandangan-pandangan kita, pikiran-pikiran kita. Ya. Kebebasan kita untuk berekspresi. Misalnya di dalam demokrasi kan kita boleh berpendapat, bebas menyampaikan argumen-argumen kita. Lalu yang terakhir, kehormatan diri. Kehormatan diri, kita harus menghormati itu. Orang punya maruah, orang punya marwah, orang punya eksistensi dirinya itu harus kita hormati. Kadang kita kan suka melecehkan orang lain, apa dia itu. Atau kita suka membuli orang, itu kita namanya tidak menghormati diri orang lain. Karena seseorang itu punya kehormatan. Ya. Dia hormat, ya kita hormati hak orang itu. Kita jaga hak orang itu. Dan orang itu juga menjaga hak kita dan menghormati diri kita. Karena masing-masing kita manusia itu memiliki kehormatan diri. Ya, kalau bahasa sekarang mungkin kita sering menyebut dengan kita tuh punya harga diri. Gitu ya. Harga diri itu kan sesuatu yang mahal. Kehormatan itu kan ya, tinggi nilai kehormatan itu ya. Karena kita menghormati. Ya. Karena kita menghargai bahkan lebih dari itu. Maka dari 4 macam hak ini, hak hidup, hak asasi atau kodrat, hak kebebasan, dan hak kebebasan diri, itu adalah bagian macam-macam hak di mana kita harus menjaga dan menghormati. Lalu kewajiban. Bagaimana dengan kewajiban? Ya, dilihat dari segi pengertian ya, sesuatu yang harus dikerjakan. Apabila kita kerjakan, kita sudah memenuhi tanggung jawab kita. Kalau dalam bahasa agama itu perintah agama yang kita laksanakan lalu kita mendapatkan pahala ketika kita kerjakan. Namun kalau kita abaikan, kita mendapatkan dosa. Nah, poinnya di kewajiban ini adalah apa yang harus kita kerjakan, ya, menjadi keharusan kita untuk melakukannya. Maka kita di dunia ini jangan hanya bisa menuntut hak kita, tetapi kita juga melakukan kewajiban kita. Kita misalnya diwajibkan bayar pajak, ya kita harus menikmati fasilitas dari bayar pajak berupa hak kita. Jalan-jalan jadi bagus, ya misalnya pendidikan jadi bagus, itu kan kembali ke kita. Jadi kewajiban itu kita penuhi, lalu hak kita dapatkan. Biasanya antara hak dan kewajiban ini kebanyakan dari kita ya secara umum itu orang hanya minta haknya, tapi kadang-kadang mengabaikan kewajibannya. Nah di sini kadang-kadang nilai moral atau nilai etisnya yang nggak benar. Wong kita tidak melakukan kewajiban kok, tapi kok kita menuntut hak kita. Padahal logikanya hak itu kita dapatkan ketika kita menunaikan kewajiban. Lain halnya hak asasi kita ketika kita hidup. Kita belum memiliki kewajiban saat itu. Bayi yang nggak ngerti apa-apa. Justru orang tuanya yang punya kewajiban melindunginya. Tapi secara personal bayi tersebut dia nggak punya kewajiban. Belum. Tapi kalau dia sudah dewasa, dia punya kemerdekaan berpendapat, berpikir, dia wajib melakukan suatu aturan, dia wajib mematuhi keharusan-keharusan yang dia lakukan.
Di sekolah dia mengikuti aturan, di rumah dia mengikuti aturan, di masyarakat dia mengikuti aturan, tidak melanggar aturan-aturan tersebut karena merupakan kewajiban sebagai warga. Nah, jadi karena kewajiban itu sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan oleh kita manusia dalam memenuhi ya, hubungan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Kewajiban kita sebagai individu, ya kita wajib menjaga diri kita sendiri tentu, ya, memproteksi diri kita sendiri. Dan kita tahu kewajiban-kewajiban kita sebagai individu. Kita misalnya disuruh menjaga keharmonisan hidup di masyarakat, yang kita bikin ONA. Kita misalnya diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan kita. Kita diberi kewajiban dengan tugas-tugas yang diberikan kepada kita oleh negara, instansi, atau apapun itu. Kita lakukan secara tanggung jawab. Ya. Begitu juga ketika kita sebagai makhluk sosial. Kewajiban-kewajiban yang ada di mana kita tinggal terus kita ikuti. Kita diwajibkan misalnya di kampung ada iuran untuk kampung kita. Ya, dan dananya digunakan nanti untuk kebaikan kita, untuk nilai-nilai sosial atau kewajiban-kewajiban sosial yang kembali lagi ke kita juga, dari kita untuk kita. Kan ada kewajiban-kewajiban seperti itu. Kewajiban mengikuti ketentuan yang ada di mana kita tinggal, ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara mengikuti aturan-aturan ditetapkan oleh pemerintah. Disuruh bayar pajak, ya kita bayar pajak. Kita disuruh menjaga ketertiban, kita jaga ketertiban. Kita disuruh melaksanakan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan, mengikuti pendidikan, misalnya wajib belajar 9 tahun misalnya, ya kita ikuti itu semua, ya untuk kebaikan kita, karena kita sebagai warga negara memiliki kewajiban itu. Kalau hak ada macam-macamnya, lalu kewajiban itu juga ada macam-macamnya. Apa saja macam-macam kewajiban itu? Yang pertama, kewajiban manusia terhadap diri sendiri. Yang kedua, kewajiban kepada sesama makhluk hidup. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap Tuhan. Kewajiban manusia terhadap diri sendiri jangan dikira tidak ada. Saya nggak wajib terhadap diri saya sendiri. Tidak betul. Justru kita sebagai personal, secara pribadi, secara individu memiliki kewajiban terhadap diri kita. Ya, menjaga diri kita. Ya. Memposisikan diri kita pada posisi yang baik, melindungi diri kita dari bahaya, ya. Menjadikan diri kita orang yang pandai, orang terhormat, orang yang mulia. Nah, ini perlu kita lakukan. Ya. Begitu juga kewajiban kepada sama makhluk hidup. Tidak hanya sesama manusia, kita menghormati. Itu wajib kita menghormati sesama. Sebagai orang yang sama pemeluk agama, wajib kita hormati. Beda pemeluk agama, wajib kita hormati. Beda keyakinan, budaya, tradisi, bahasa, tapi kita memiliki kewajiban untuk menghormati sesama makhluk hidup tersebut sebagai manusia. Begitu juga makhluk hidup yang lain, ada hewan, ada tumbuhan yang juga kita tidak boleh semena-mena menebang pohon, ya, yang bisa menyebabkan erosi, banjir, ya, pemanasan global atau global warming. Ya, tapi kita memiliki tanggung jawab itu, menjaga lingkungan kita. Ada hewan, burung yang harus kita jaga, ya, hewan-hewan yang ada, binatang-binatang yang ada yang kita lindungi, ya. Ini juga kewajiban kita sebagai makhluk hidup yang kita lakukan kepada sesama makhluk hidup yang lain. Nah, lalu yang ketiga, kewajiban kita terhadap Tuhan kita. Sebagai seorang pemeluk agama, kita memiliki kewajiban. Kewajiban kita sebagai pemeluk agama, nah inilah kewajiban yang sifatnya personal kita terhadap Tuhan. Apa sebaiknya kita lakukan tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan. Tuhan yang berkati kita, Tuhan yang menciptakan kita. Nah, ini kewajiban kita yang semestinya kita lakukan sebagai makhluk terhadap pencipta. Kalau kewajiban kita terhadap negara itu dengan
ketentuan-ketentuan yang kita harus ikuti, seperti kita kewajiban bayar pajak dan segala macam seperti yang saya jelaskan tadi. Maka kalau kewajiban kita terhadap Tuhan tentu merupakan kewajiban yang kita implementasikan dalam bentuk ibadah, melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, ya, ketentuan-ketentuan yang kita ikuti, kita ibadah melaksanakan syariat agama kita. Nah, inilah yang mestinya kita pahami dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, dalam sudut pandang etika,